Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 17 Departemen Teknik Elektro, Praktikum Laboratorium Fisika Dasar 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai percobaan magnetic force on wire dengan asisten lab Kak Faisal. Selanjutnya ialah saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama sendiri yaitu saya dengan nama Ahmad Yani dengan NIM D04120180. Kemudian Emisril dengan NIM D04120042. Berikutnya Eki Reza dengan NIM D04120093. Dan yang terakhir ialah Ayu Syahrani dengan NIM D04120100. Selanjutnya ialah pendahuluan yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Tentang apa sih percobaan magnetic force on wire itu? Nah, percobaan magnetic force on wire itu dilakukan untuk mengetahui hubungan antara gaya magnetik dan arus pada konduktor, menyelidiki hubungan gaya magnetik dan medan magnetik, serta mengetahui hubungan antara gaya magnetik dengan panjang kawat. Jadi percobaan magnetic force on wire itu berhubungan dengan arus listrik, panjang kawat, medan magnet, serta gaya magnetik. Tujuan percobaan sendiri ialah seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, yaitu yang pertama mengetahui hubungan antara gaya magnetik dan arus pada konduktor, yang kedua menyelidiki hubungan gaya magnetik dan medan magnet, serta yang terakhir ialah mengetahui hubungan antara gaya magnetik dengan panjang kawat. Nah, untuk ruang lingkup sendiri ialah untuk mengetahui pengaruh kuat arus, panjang kawat, jumlah magnet terhadap massa yang dihasilkan. Berikutnya ialah materi tentang tinjauan pustaka akan dibawakan oleh teman sekelompok saya, Emisril. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi. Apa itu elektromagnetik dan medan magnet? Elektromagnetik adalah gaya yang diakibatkan oleh medan elektromagnetik terhadap partikel-partikel yang bermuatan listrik. Gaya elektromagnetik menjaga elektron-elektron dan proton-proton tetap bersama dalam satu atom. Adapun hubungan gaya Lorentz terhadap medan lurus, di mana apabila kawat medan magnet semakin besar, maka gaya Lorentz semakin besar juga. Sebaliknya, jika kawat medan magnet kecil, maka gaya Lorentz juga semakin kecil. Medan magnet dapat dihasilkan juga oleh arus listrik. Kesimpulan dapat ditentukan dengan pengamatan sederhana berikut ini. Jika di sekitar kawat konduktor kalian didekatkan dengan sebuah jarum kompas, kalian tidak mengamati efek apa-apa pada jarum tersebut. Tetapi begitu kawat dialiri arus listrik, kalian mengamati pembelokan yang dilakukan jarum kompas. Pengamatan ini menunjukkan bahwa kehadiran arus listrik menyebabkan munculnya medan magnet. Dan medan magnet inilah yang memengaruhi jarum kompas. Nah, apa itu gaya Lorentz dan bagaimana kaidah tangan kanan? Gaya Lorentz adalah gaya dalam bidang fisika yang ditemukan oleh muatan listrik bergerak oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet, di mana arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik dan induksi magnetik yang ada. Adapun kaidah tangan itu terdapat dua macam. Yang pertama yaitu ibu jari menunjukkan arah arus, jari-jari yang lain menunjukkan arah induksi magnetik. Di kiri kawat arah medan magnet ke luar atau mendekati pembaca. Di kanan kawat arah medan magnet ke dalam atau menjauhi pembaca. Kaidah tangkal yang kedua yaitu ibu jari menunjukkan arah arus listrik, jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet, dan jari tengah menunjukkan arah gaya Lorentz. Mungkin itu materi yang bisa sampaikan saya berikan ke moderator.
tadi materi yang dibawakan oleh saudara Yusril, selanjutnya materi berikutnya akan dibawakan oleh saudari Aisyah, dan kepadanya saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rani dengan daya 04120110. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai metodologi percobaan. Adapun yang pertama yaitu alat dan bahan. Yang pertama ada statif sebagai penjaga current balance. Yang kedua ada power supply sebagai sumber tegangan dan arus. Yang ketiga ada basic current balance yang berfungsi untuk mengalirkan arus sehingga timbul medan magnet. Yang keempat ada electronic balance untuk mengukur massa dari magnet. Yang kelima ada banana block red and black yang berfungsi untuk menghubungkan power supply dan current balance. Yang keenam ada current loop sebagai kawat pengantar arus. Yang ketujuh ada removable magnets untuk menghasilkan medan magnet. Dan yang terakhir ada neraca Ohaus untuk menghitung massa. Adapun prosedur percobaan, yang pertama untuk gaya magnet dengan arus, yaitu memasukkan antara 4 sampai 6 magnet ke dalam iron tube untuk memberikan medan magnet yang konstan. Lalu memilih salah satu current loop yang akan digunakan pada seluruh percobaan dan mencatat panjang loop. Yang ketiga ada mengatur current balance seperti pada gambar yang telah disediakan pada jurnal. Lalu menentukan massa iron tube dan magnet tanpa adanya arus listrik yang mengalir. Setelah itu menyalakan power supply dan mengatur arus yang telah ditentukan. Menentukan massa baru yang ditimbulkan dari magnet tersebut, lalu menuliskan hasilnya. Dan yang terakhir yaitu menaikkan arus listrik sesuai yang ditentukan, kemudian menuliskan hasil dari setiap pengukuran massa baru yang ditimbulkan dari magnet tersebut pada tabel yang telah disediakan. Yang kedua yaitu untuk gaya magnet dengan panjang kawat. Pertama sama seperti yang sebelumnya, yaitu memasukkan antara 4 sampai 6 magnet ke dalam iron tube untuk memberikan medan magnet yang konstan. Nah, setelah itu memasukkan nomor magnet yang digunakan pada tabel kedua di jurnal. Yang ketiga, memilih current loop terpendek untuk memulai percobaan, lalu mengatur current balance seperti pada gambar yang telah disediakan. Setelah itu menentukan massa dari iron loop dan magnet tanpa adanya arus listrik yang mengalir. Lalu menyalakan power supply dan mengatur arus sesuai yang telah ditentukan. Setelah itu menentukan massa baru yang ditimbulkan dari magnet tersebut. Lalu mengayunkan lengan dari basic current balance untuk melepaskan current loop dari celah medan magnet. Setelah itu menarik current loop dengan lembut dari basic current balance, mengganti current loop dengan tipe lain, dan perlahan-lahan menurunkan lengan basic current balance untuk memposisikan current loop pada celah medan magnet. Setelah itu yang terakhir mengulangi langkah 6 sampai 8 untuk setiap current loop. Dan yang terakhir ada gaya magnet dengan medan magnet. Yang pertama yaitu memasukkan satu magnet ke dalam iron tube dan memusatkan magnet pada pemegang. Lalu memilih salah satu current loop yang akan digunakan pada seluruh percobaan dan mencatat panjang loop. Dan yang ketiga, mengatur current balance seperti pada gambar yang telah disediakan. Setelah itu menentukan massa dari iron tube dan magnet tanpa adanya arus listrik yang mengalir. Setelah itu menyalakan power supply dan mengatur arus antara 0 ampere dan 3 ampere. Dan menentukan massa baru yang ditimbulkan dari magnet tersebut. Setelah itu mematikan power supply untuk mengubah arus menjadi 0.
Setelah itu mengayunkan lengan dari basic current balance untuk melepaskan current loop dari celah medan magnet, lalu menambahkan magnet pada iron yoke dengan menyelaraskan kutub pada magnet sehingga magnet yang terpasang memiliki kutub yang searah. Setelah itu menurunkan lengan dari basic current balance dan mereposisi current loop ke dalam celah medan magnet, memastikan current loop tidak menyentuh iron yoke. Setelah itu menentukan massa dari iron yoke dan magnet tanpa adanya arus listrik yang mengalir, dan menyalakan power supply untuk memberikan arus melewati loop. Setelah itu mengukur massa baru yang ditimbulkan oleh magnet dan mencatat hasilnya. Dan yang terakhir mengulangi langkah 7-14 untuk 3, 4, 5, dan 6 magnet. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Itulah materi yang dibawakan oleh saudara Syahrani. Materi berikutnya akan dibawakan oleh saudara Eksya Reza. Kepada saudara Muhammad Eksya Reza saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas hasil dan pembahasan pada percobaan magnetic force on wire. Pada praktikum kali ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara gaya magnetik dan arus pada konduktor, mengetahui hubungan gaya magnetik dan medan magnetik, serta hubungan gaya magnetik dengan panjang kawat, sehingga dilakukan pengambilan data sebanyak 3 kali. Pengambilan data pertama yang mengenai gaya magnet dan arus listrik dengan jumlah magnet yang tetap yaitu sebanyak 6 buah, serta massa awal yaitu 0,162402 kg. Dengan kode current loop yang digunakan adalah SF37. Arus yang sama digunakan ialah mulai dari 0,5 dan terus bertambah sebanyak 0,5 sampai akhirnya digunakan arus sebesar 2,5 ampere. Didapatkan massa secara berurutan yaitu sebesar 0,162392 kg, 0,162391 kg, 0,162387 kg, 0,162382 kg, serta 0,182377 kg. Selanjutnya adalah pengambilan data mengenai gaya magnet dan panjang kawat. Aksi dengan jumlah magnet yang sama yaitu sebanyak 6 buah. Pada pengambilan data kali ini digunakan kode current loop yang berbeda-beda mulai dari SF37 sampai dengan SF42. Didapatkan pula massa dengan panjang kawat berturut-turut yaitu 0,162374 kg dengan panjang kawat 2,2 kali 10 pangkat min 2 meter untuk kode current loop SF37. Untuk kode current loop SF38 didapatkan massa 0,162351 kg dan 4,2 kali 10 pangkat min 2 meter untuk SF38, 0,162369 kg dan 3,2 kali 10 pangkat min 2 meter untuk SF39, 0,162386 kg dan 1,2 kali 10 pangkat min 2 meter untuk SF40, 0,162327 kg dan 8,4 kali 10 pangkat min 2 meter untuk SF42. Pada pengambilan data ketiga dilakukan dengan jumlah magnet yang berubah-ubah dan kuat arus yaitu 0 dan 3 ampere. Selanjutnya adalah penentuan gaya magnetik pada percobaan pertama dan didapatkan berturut-turut yaitu 0,98 kali 10 pangkat min 4 Newton, 1,078 kali 10 pangkat min 4 Newton, 1,47 kali 10 pangkat min 4 Newton, 1,96 kali 10 pangkat min 4 Newton, dan 2,45 kali 10 pangkat min 4 Newton. Dan juga pada percobaan kedua yaitu 2,744 kali 10 pangkat min 4 Newton,
4,998 kali 10 pangkat minus 4 Newton, 3,234 kali 10 pangkat minus 4 Newton, 1,568 kali 10 pangkat minus 4 Newton, 1,35 kali 10 pangkat minus 4 Newton, dan 9,702 kali 10 pangkat minus 4 Newton. Serta penentuan medan magnet pada panjang kawat dan didapatkan berturut-turut 41,575 kali 10 pangkat minus 4 Tesla, 39,667 kali 10 pangkat minus 4 Tesla, 33,687 kali 10 pangkat minus 4 Tesla, 43,96 kali 10 pangkat minus 4 Tesla, 38,281 kali 10 pangkat minus 7 Tesla, serta 38,5 kali 10 pangkat minus 4 Tesla. Itulah pembahasan dari percobaan praktikum magnetic force on wire. Saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi pembahasan materi yang dibawakan oleh saudara Bisa Reza. Materi berikutnya yaitu mengenai tentang kesimpulan yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Nah, kesimpulannya ialah yang pertama, pada percobaan kali ini dapat disimpulkan bahwa ada banyak faktor yang mempengaruhi gaya Lorentz atau gaya listrik serta medan magnet. Besarnya gaya listrik bergantung pada muatan listrik pada medan magnet. Yang kedua ialah pengaruh gaya magnet pada kawat, yakni semakin panjang kawat, maka nilai dan gaya magnet yang diperoleh juga semakin besar. Serta yang ketiga ialah hubungan antara gaya magnet dengan kuat arus listrik adalah berbanding lurus, yaitu semakin besar kuat arus, maka nilai gaya magnetiknya juga akan semakin besar. Mungkin itulah yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.